Lokasi di situ tidak boleh dikunjungi sembarangan. Kita akan menuju ke sana. Kalau saya lihat dari sini memang pulau itu seperti bercahaya gitu, bercahaya putih dan ada beberapa benda pusaka. Namanya Pangeran Gencai, kalau dipanggilnya Pangeran Dharma. Dia meninggalnya lagi main perahu. Ada. Allah. Elsa, jangan berlari. Untungku kau di jembatan itu. Ismi jagain ya. Bahagia saat orang tua memberikan tempat terindah. Tetapi ternyata tempat itu membawa musibah. Alhamdulillah kita ambil hikmahnya, pesan-pesan dari karun kita tinggal kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listy. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita sudah sampai kembali di Kabupaten Kuningan dan kita akan melakukan penelusuran di sebuah lokasi. Tepatnya ada sebuah pulau di tengah-tengah waduk. Namanya apa, Kang Andre? Ini lokasinya di Waduk Dharma, yaitu Munjul Goong. Ada suatu pulau kecil yaitu namanya Munjul Goong. Lokasi Waduk Dharma, Kabupaten Kuningan. Nah, kenapa tertarik untuk mengajak kami ke sini? Ya, di situ memang menguak sejarah yang sangat luar biasa, terutama ada salah satu tokoh, yaitu tokoh seorang sesepuh di daerah sini, yaitu namanya Eyang Dharma. Makamnya di pulau itu? Makamnya di pulau situ. Nah, di situ ada mitos-mitos juga yang mana warga masyarakat di sini sudah menganggap bahwa lokasi di situ tidak istilahnya boleh dikunjungi sembarangan. Tidak boleh dikunjungi sembarangan. Tidak boleh dikunjungi sembarangan karena di situ memang boleh dibilang ada suatu kerajaan goib dan ada penunggu makhluk yang penunggu wilayah di situ yaitu belut putih. Mitosnya seperti itu ya? Mitosnya seperti itu, ditambah satu lagi sebagai sarang kuntilanak. Nah itu yang membuat saya lebih tertarik untuk mengunjungi lokasi ini. Yang akan kita pecahkan mitos itu. Betul, ya. Nah, ya. Ini bersama kami sudah ada Bapak Rizky. Ini adalah fans Mata Langit dari Kuningan. Iya. Ya. Gimana Pak perasaannya hari ini ikut penelusuran Mata Langit? Alhamdulillah, saya bertemu Mata Langit di sini. Kita istilahnya untuk mengikuti penelusuran, mengungkap sejarah sama, dan kita juga istilahnya bisa mempelajari secara langsung live. Karena biasanya nonton gitu. Iya. Gitu. Biasa kita hanya nonton aja. Sekarang alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh tim Mata Langit untuk bergabung di sini. Ikut penelusuran. Penelusuran. Ini kalau boleh tahu sedikit aja alasannya apa untuk fans Mata Langit? Ya alasannya udah dari hati sendiri, nggak bisa dipungkiri lagi lah. Kita mah benar-benar udah ngeklop dengan Mata Langit. Gitu ya. Iya. Menurut Pak Rizky nggak
Tidak ada settingan, alhamdulillah di sini. Apalagi pernah ikut Real, sekali nyata. live ya, Iya. langsung menyaksikan. Alhamdulillah. Ya. Tuh. Oke, kita sekarang menyeberang. Ya, Bang Lima, kita nyebrang dulu ke pulau itu atau bisa dipantau dari sini pulaunya? Ya pulaunya yang sana ya tadi ya. Yang mana sih? Oh, itu yang di belakang sana tuh. Ya, kita akan menuju ke sana. Kalau yang terlihat dari sini gimana, Bang Lima? Kalau saya lihat dari sini memang pulau itu seperti bercahaya gitu. Yang saya lihat gitu, seperti bercahaya putih dan ada beberapa benda pusaka juga seperti keris yang tertanam di sana, dan ada harimau putih juga yang terlihat saya, dan danau ini dijaga dengan seekor buaya putih juga itu terlihat saya, dan ada sosok ratu berbaju putih yang menjaga danau ini. Ini danaunya kayaknya luas banget ya? Bukan? Luas banget. Kita harus naik perahu untuk menuju ke sana. Oke, Bang Lima, apa kita ke sana aja ya? Boleh, Biar boleh. Ya. lebih dekat lagi. Boleh. Ayo, Sobat Mata Langit, kita nyebrang naik perahu. Tadi hampir kayak gitu. Alhamdulillah sudah sampai. Allah. Alhamdulillah. Dia kamu di atas sana. Alhamdulillah sudah sampai. Ini lagi pada turun kapal. Ternyata tak seburuk yang dibayangkan. Tadi takut-takut gimana gitu pas tengah. Kayak ngeri-ngeri sedap gitu, tapi ternyata alhamdulillah selamat. Ya alhamdulillah kita sudah mendarat dengan selamat dari perahu sampai di Pulau Munjul Goong di tengah-tengah Waduk Dharma. Nah Bang Lima, kita sudah sampai nih di pulaunya. Apa yang terlihat di sini setelah kita sampai? Ya saya ngerasakan sih secara batin di sini memang seperti ada kehidupan ya, terutama di sini kayak ada anak kecil, saya lihat banyak anak kecil di sekitar sini, dan saya lihat ada seekor kuda juga di sini. Habis itu kayak ada benda apa ya, perisai kalau zaman dulu ya, dia bentuknya kayak gong bulat, ada perisai. Apa namanya, kayak tameng gitu? Tameng, ya benar. Iya, ada tameng seperti tameng perang, ada tombak terlihat saya, ujungnya tuh seperti tombak emas gitu ya, itu terlihat saya. Tadi kan waktu dari jauh kan terlihat ada yang bersinar di pulau ini. Nah, apakah sudah terjawab apa yang bersinar itu setelah kita alam bisawab ya apa? Cuman di sini ada tombak yang ujungnya seperti emas saya lihat. Oh, jangan-jangan itu ya. Baik, yuk kita menuju ke makamnya karena di sana sudah ditunggu oleh juru kuncinya yaitu Abah. Yuk kita naik karena makamnya ada di atas itu.
Ya, sebelum kita melakukan ziarah dan berdoa. Ayo Pak, sini Pak. Makam siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pangeran Dharma bin Syekh Muhammad Satori Waliullah Ramadhan Cagir. Jadi ini Pangeran Dharma, Pangeran Talaga nih. Cuman berhubung disebut Pangeran Dharma karena memang lahir di Dharma. Kan gitu. Ya. Tapi keturunan Talaga. Namanya Pangeran Gencai. Nah terus cuman kalau dipanggilnya Pangeran Dharma karena memang lahir di Dharma. Dia meninggalnya lagi main perahu. Oh gitu, di tengah danau bersama pengiringnya, pengawal. Nah tengah malam sih biasanya kalau dulu tanggal 14 bulan purnama suka dipakai main sama para pemuda kan. Nah itu dikala setiap bulan purnama tanggal 14 lagi terang-terangnya bulan, dia suka naik perahu. Perahunya kurang lebih lebarnya 3-4 meter, panjangnya kurang lebih 27 meter. Pas lagi main perahu, lagi enak-enaknya perahu, naik perahu, perahunya bocor. Terus kelebuh. Nah, bekas tenggelamnya Pangeran Dharma dinamakan Labuhan Bulan karena memang tenggelam pas di waktu bulan purnama. Terus di sini dikatakan suka disebutnya Munjul Goong. Kenapa gitu, Bah? Bila dikala kalau lagi main anak-anak lagi Pangeran Dharma dan para pengiringnya lagi main perahu, di sini suka nabuh goong, mukul goong. Oh, main goong maksudnya. Goong. Nah, makanya disebut Munjul Goong. Nah, itu sebelah itu Munjul Bangke. Dikatakan Munjul Bangke karena anak orang-orang yang naik perahu pengiringnya Pangeran Dharma meninggalnya, mayatnya dikuburkan di sini. Jadi disebut Munjul Bangke. Kesininya diteruskan sama pemakan masyarakat. Tidak berapa puluh tahun kemudian kena gusuran atau berapa ratus kemudian kena gusuran, pemerintah Belanda dibikin Waduk Dharma. Sehingga makamnya ada yang dipindah, ada yang juga yang dibiarkan, begitu saja. Ini termasuk yang dibiarkan di tengah danau. Iya, ada yang sampai ke rendam air dan sebagainya gitu. Iya, iya. Ini saya mau jelasin ke Sobat Mata Langit bahwa di sini tuh makamnya tuh dibuatkan atap dari apa? Ini dibuatkan atap sama orang-orang Jagara. Oh, ada sarang semutnya. Nah, cuman ada sarang semutnya nih di sini nih. Ada jumin kiri kanan ada karena sarang memang enggak keurus gitu. Jadi kalau Abah yang urus di sono kan. Waspada gitu. Soalnya semutnya lumayan. Tapi di sini sebetulnya kalau cara lahiriah seperti itu. Kalau secara goib, secara batiniah, di sini pintu gerbangnya atau kerajaan goib jin. Nah itu dia, itu yang kita dengar tuh mitosnya seperti yang itu. harus kita kuak, Pak. Nah ini kerajaan jin di sini. Baik, sebelum kita mengungkap kerajaan jin itu, kita berdoa dulu. Gimana Panglima? Boleh. Izin? Biar Abah yang doa. Abah atau Panglima yang doa aja. Izin Bah, Panglima yang mimpin enggak apa-apa? Oh ya. Yaudah yuk. Sambil berdiri enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadar Rasulullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum hadratihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansuri jama'in syai'un lillahi lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailah khususan ruhi. Siapa namanya tadi, Bah? Pangeran Dharma. Pangeran Gencai bin Syekh Muhammad Satori. Syekh Muhammad Satori. Syai'ulillahi lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah. Oke Panglima, kita akan melisir ya. Agil. Allah. Jangan dulu lari. Jaga. Tahan.
Tahan, yang penting jangan lari ke danau, jangan nyemplung ya. Oke, tenang ya. Kita nggak ganggu, kita hanya pengen ngobrol aja. Jadi sobat mata langit yang nonton tayangan ini harap maklum ya. Mungkin kameramennya kegigit semut karena semutnya banyak sekali karena di sini sarang semut, jadi sedikit goyang-goyang, harap maklum. Nah, awas hati-hati, jangan dudukin itu sarang semut, ntar marah dianya. Maaf ya mengganggu, maaf. Ini Aki ya. Salam kenal Ki. Assalamualaikum. Hanya anak-anak. Oh, anak-anak. Namanya siapa? Boleh kenalan enggak? Sama siapa? Biasa bermain di jalan kereta itu. Jalan kereta. Memang dulu ada jalan kereta di sini. Iya, jalan kereta. Di mana? Rel kereta itu bukan rel kereta dari Bandung Cirebon atau Jakarta Jawa. Tapi Rel kereta itu di zaman Belanda dibangunkan rel kereta buat ngangkut barang untuk pembangunan di daerah kereta sini. barang berarti. Oh, Itu kamu suka main di rel kereta itu. Namamu siapa? Kamu cowok apa cewek? Cowok. Ini ada semut gede banget di Denggul Agil. Permisi ya, kamu pergi dulu. Tak usir dulu. Makanya di sini ada rel kereta itu bukan ngangkut material. Ya, itu rel keretanya ngangkut material. Kamu suka main di situ. Tapi sekarang kamu sukanya di pulau ini. Bermain, menaiki kereta itu dan memakan tebu-tebu. Suka makanin tebu. Jadi kereta itu ngangkut tebu juga ya? Oke, terus kamu ngapain kerjaannya di pulau ini? Rel kereta. Oh, udah ganti. Si anak cowok tadi udah pergi, sekarang ganti. Kamu siapa? Kenapa sedih? Oh, dulu rumahnya di sini. Iya. Kerendam air. Emang dulu ada? Iya, Tadi perumahan diceritakan. penduduk di sini. Oh, Masya Allah. Di Di mana sini perumahan penduduk. Oh ya. Ini penduduk semua. Bah, di sini dulu perumahan penduduk. Ya, penduduk. Ini kan ini terusir di sini. Gara-gara? Semuanya satu Ini keluarga. semuanya keliling ini, banyak. Terapa? Antara ini Terendam? terendam semuanya. Tapi terendam itu terendam dipindah, yang aslinya dipindah. Oh, Jadi dikena gusur, dibeli sama Iya, pemerintah Belanda, terus masyarakat dipindah. tapi kan kamu dikasih tempat baru dipindah. Jadi sekarang kamu di mana? Mata biru telah itu Belanda. mengusir. Iya, orang Belanda, itu. Iya, zaman penjajahan Belanda. Paksa. Zaman kerja Rodi. Kamu laki perempuan sih? Nah, ini rusaknya di zaman Belanda. Kena Laki-laki. gusur. Ini Dia- kan sawah ini sawah. Iya. Kalau Jadi- kata orang sana sawah bengkok. Jadi makhluk ini adalah makhluk yang zaman Belanda dulu disuruh kerja Rodi sama pemerintah Belanda, terus habis itu tanahnya digusur. Jadi dia sedih. Memang betul. Karena pembayaran menurut kata-kata orang tua yang kata orang tua tanah di sini belum full Iya, dibayar. iya, oke. Terus walaupun diganti tapi nggak untung bah katanya, malah Iya, rugi. belum semuanya. Oh alah, harusnya kok diganti minimal sama ya. Ini malah rugi ya. Cuman ganti rugi doang. Iya, tapi tetap rugi kata dia. Sabar ya. Itu benar seperti itu. Ya udah, karena sudah terjadi, mendingan ikhlaskan aja. Jadi barokah menjadi. Ya Allah, Karena semua juga kakeknya masyarakat terpendam. Nah, Jadi semua sekeluarga terpendam di sini. terkubur di dalam sini. Ibu bapaknya juga semua. Kakek kami yang telah lama terkubur di tempat ini. Kakekmu siapa namanya? Siapa namanya? Disadun, Disarip. Sarip. Oh, Abah tahu? Ayo tahu lah. Iya. Ya jelas. Kakeknya Kalau dia. namanya Sarip berarti yang meninggal pertama dikala masih waktu baru dibendung. Oh alah, ini dulu Sarip ya. Itu kakeknya dia. Kalau kamu Terbu tuh di situ namamu tuh. siapa? Maaf nih, Neng. Tuh, Makamnya. Kakek tidurnya Sarip kelebuhnya di sana. terkuburnya. Terus ketemunya di sana.
Jadi tenggelamnya di sana, ke bawah ombak, tenggelam. kedorong-dorong ikan, ketemunya di sana. Wah, astagfirullahaladzim. Sabar ya. Itu Mungkin kira-kira sudah takdir. tahun 36-an. 36. Terus kamu sendiri? Kira-kira tahun 36, 38 lah di itulah kira-kira. Kamu sendiri meninggalnya kenapa? Sarip berartinya. Karena itu kakeknya dia. Iya. Subnaon Rip. Ya, dia udah pergi. Yes, itu. Udah ganti lagi nih. Penari nih kayaknya. Ada penari di sini. Ada ronggeng sono. Oh, Nyimas ronggeng. banyak banget ya makhluknya. Ada. Nyimas ya ini. Nyimas ronggeng itu dipaling, diculik. Nah, Sama diculik dipakai parepeh. Parepe itu apa? Parepeh itu Pemuas nafsu. tumbal, tumbal bangunan. Astagfirullahaladzim. Tongki gitu. Siapa namanya? Yang ronggeng banyak ya? Calik. Cewek-ceweknya. Ini apa nih keras? Udah ganti lagi, udah berkali-kali. Kan dia matana Astagfirullahaladzim. Aku tinggalin. digigitin semut. Bos. Nya sok. Cicing. Bos. Apa artinya? Abah cicing, Oh, diem. bos. Abah diem. Bos. Abos. Bos. Nya sok. Obos. Maksudnya apa obos-obos? Bos. Cicing. Oh, mungkin ada makhluk yang sedang mengganggu dia, disuruh dia namanya obos. Obos itu siapa? Bos itu ya jurik di sini, jin setan di sini. Nakal Penunggu ya di dia? sini. Maksudnya Bos. jahil dia? Pak Yuda. Pak Yuda kemana? Pak Yudanya sakut. Sama. bersama kepala kerbau. Iya. Ada yang ditanam kepala kerbau. Di mana, Bah? Kepala kerbau. Kepala Untuk kerbau tumbal. ditanam di sana di bangunan-bangunan. Oh, untuk tumbal bangunan itu kepala kerbaunya. Kadang-kadang ada yang kalau berhubung harus menculik manusia, sinden dan sebagainya, jadi berhubung orang-orang sini sudah tidak sanggup, sehingga bikinlah orang-orangan dari nangka gori. Oh, Dari gitu. gori. Oh gitu ceritanya. Bikin kepala dan sebagainya, terus diamarin darah ayam. Oh, Ya gitu ya, kebanyakan seperti itu. untuk mengelabui. Itu berarti Mengelabui. pernah ada kisahnya itu ya? Gitu. Iya memang ada kisah, memang itu cerita nyata. Kamu Oh, sedang gitu. menggali Bukan apa? kisah tuh, Memang cerita nyata. Dia sedang menggali dan menutup lagi. Apa yang ditanam? Kayak sedang persembahan gitu ya? Banyak kisah yang terpendam, Banyak kisah yang terpendam di pulau ini. bahkan dengan tetesan air mata. Kisah sedih namanya. Iya. Sedih kebanyakan. Rumah ini juga bening. Dari kedorong-dorong ombak sama kedorong angin seperti ini. Terus kedorong-dorong ikan. Oh ya, Pak, katanya hindari pusaran air. Kalau ada Pusaran air itu. nggak boleh deket-deket ya. Nah itu tuh Berbahaya kira-kira 150 meter dari sini ada Kelihatan lubang ya? belut putih. Cihanyir disebutnya. Nah itu aku pernah dengar juga nih dijaga siluman belut putih, apa benar? Bener, belut putih. Dia yang menjaga pusaran air itu. Tapi sebetulnya nggak bahaya. Seluas nggak apa-apa. Kalau dulu zaman situ, Oh, pangeran suka main di sini. bukan main perahuan, Iya, main perahu kata dia. naik perahu, tenggelam tuh di sono. Terus Nya Labuhan Bulan. yang atau membuat salah itu. beliau tenggelam apa? Apa rusak mesinnya atau apa? Nggak ada mesinnya. Nggak mesin zaman dulu. Oh, Layar, perahu layar maksudnya. Dan diiringi suara-suara gamelan itu, karena jika mendengarkan suara gonggong itu, maka sang pangeran sedang bermain. itu gong itu apa yang dilihat Panglima tadi ada di sini? Terbuat dari kuningan yang berkilau. Bentuknya bulat, kayak perisai. Iya, kayak tameng itu. Gong kan begitu ya? Biasa gong biasa. Iya. Biarkan kami berbicara Kalau dengan masih hujan. Oh, mungkin ada yang menegur dia nggak boleh ngobrol sama kami kali. Dia minta izin untuk bisa berkomunikasi dengan kami. ada satu yang tak boleh diungkapkan.
Jadi ada yang harus tetap menjadi rahasia ya. Ya udah, kami juga nggak memaksa untuk diceritakan. Yang kami ingin tahu hanya sejarah Pangeran Dharma dan pembelajaran yang bisa kami petik dari tempat ini. Itu aja sih. Allah Akbar. Gantilah. Tunggu kau di jembatan itu. Siapa? Allah, astagfirullahaladzim. Kutunggu kau di jembatan itu. Iya, memang kita mau ke jembatan. Habis dari sini Mau kemana? Kutunggu kau di jembatan. Mungkin ini makhluk di jembatan tuh yang Dia kan kita mau ke jembatan, jadi Di zaman yang nggak jahat di situ tuh udah nggak suka. Ismi jagain ya. Allah. Ayo kita ngobrol dengan makhluk di badan Ismi. Ini posisi Ismi agak dekat ke danau, hati-hati ya. Assalamualaikum. Allah Akbar. Assalamualaikum. Pegangan. Ini diinjek boleh ya? Assalamualaikum. Alah malah licin kali. Sampurasun. Tolong, Wan. Ini orang Belanda. Ya. Belanda. Masya Allah. Nih medannya. Goedemiddag. Oh, noni Belanda ini. Ik weet niet het. Ik weet niet het. Maaf kami kurang paham. Kamu menjajah di sini? Ik Menjajah. weet niet het. berarti iya. saya tidak tahu apa-apa, itu maksudnya. Oh, kamu orang Belanda tapi tidak tahu apa-apa tentang penjajahan. Tentang- Saya Ini nggak- bukan salah saya. Iya. Oke. Walaupun kamu orang Belanda tapi kamu tidak ikut menjajah. Saya mengikuti untuk perkembangan pembangunan, Oh, tetapi bukan saya. oke. Kamu dikirim dari Belanda ke sini untuk ikut pembangunan. Kamu laki atau perempuan? Ya. Laki. Oke. Namamu siapa? Maaf ya. Namamu siapa? Mark Joseph de Bolt. Panggilannya apa? The Bolt atau Paul? Bolt. Bolt. Oke. Mr. Bolt. Mr. Bolt apa yang diketahui? Bolt. Hah? Bok. Bolt. Bolt. Lidahnya beda orang Indonesia mah. Borg, gitu ya, Borg. Ya. Mr. Borg, apa yang diketahui tentang tempat ini? Berarti menyaksikan kejadian saat itu, walaupun tidak ikut menjajah. Saya tidak ikut turut campur. Maaf, bukan kesalahan saya. Iya, kamu ikut campur, tapi kan tahu kisahnya. Bisa ceritakan enggak? Kami hanya membesarkan saja. Dulu kecil. Danau atau waduk ini dulu kecil, sama Belanda dibuat. Pembesaran. Berarti Belanda yang membesarkannya. Iya, ini memang sangat luas loh, panjang banget. Tadinya saya pikir malahan laut, ternyata danau atau waduk. Lahirnya setahu apa. Ini dulu tahun 1560 dibangun. Ya, dibikinkan situ. Ini maaf nih, penjelasan ini maaf. Dibikinkan situ. Setelah dibikinkan situ, seberapa 50-60 tahun kemudian dijebol kembali. Jadi sawah lagi, sawah masyarakat. Di tahun 1900 sejarah Dharma ketahuan sama orang Belanda bahwa di sini bekas itu sehingga dibangun kembali. Situ lagi. Oh, ya oke, baik. Jadi bukan lagi ada air. Iya. Kan begitu. Ya. Lagi ada air. Ya. Terus digedein, gitu bukan begitu. Ya. Jadi sawah kembali dulu sawah, terus dibuat lagi tapi beberapa lebih ratus gede. tahun. Nah, ketemu sejarahnya, sejarah Dharma sama Belanda, sama orang Belanda, sehingga dibangun lagi seperti yang sekarang. Iya, iya. Gitu ya, Borg, Mr. Borg. Karena banyak peristiwa di luar pemikiran Di luar nalar. kami pada saat itu. Contohnya, Banyak. Ada ketika bulan-bulan khusus bulan itu seperti purnama. pesta. Ketika bulan purnama ada pesta. Kalau bulan purnama di sini seperti pesta karena Ramai. para perahuan Jadi sama Pangeran Gencai dan pengiringnya kan gitu. ya
Pangeran Dharma. Pangeran Dharma. Allah. Sepertinya udah ganti, bukan Mr. Borg. Jangkung. Allahu Akbar. Takut jatuh. Dari sini tempat nak berhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lembut sekali suaranya. Dengan siapa ini? Nyai, boleh kenalan? Nyai apa yang penari ya? Lagi marahat. Nas ronggeng. Oh iya. Kenal jengkuri. Apa? Kenal tuh jengkuri. Kenal, dia nyebut abah kata dia. Apa? Pembanturan. Nyai Ronggeng ini. Terus kesalamatnya. Tung jogedan dengkit tuh ngerakit. Dia nari. Ulah jogedan begitu. Emang pekerjaannya penari kali. Bapak polisi. Jadi dia nari mulu. Oh, narinya gitu. Ari eta teh resep. Apa eta resepen? Senang. Oh, senang di sini. Ini ceritain tentang tempat ini dong. Apa benar di sini ada kerajaan jin? Kerajaan goib. Gimana ronggengnya biasa, gimana kalau narinya? Gerakannya gimana? Gerakan yang biasa di ini Ya. gimana? Oh, kayak gitu tuh. Itu kok kayak menyembah bulan purnama, matanya ke atas langit. Memang jogetnya begitu, joget Sunda. Oh ya, Ya. Tapi zaman dulu bukan jaipong, tapi zamannya zaman kiliningan, zaman panjang. Ya, belum ada jaipong, belum ada. Bagus gerakannya tapi. Biasanya jogetnya pakai itu, pakai apa namanya? Pakai apa? Selendang. Selendang. Ya, selendangnya. Oh, bagus. Namamu siapa? Boleh tahu nggak? Nimas siapa? Nimas Ronggeng. Iya benar. Panggil Nimas Ronggeng boleh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ngagetin. Emang gitu gerakannya ya Nimas? Kita ngobrol boleh nggak? Nih Mas. Astagfirullah. Kok makayang dia? nggak jatuh itu, memang begitu. Takut jatuh ya. Beda lagi keluar. Assalamualaikum. Nimas, Rasun. Rampes. Nimas sudah ganti. Ini siapa? Nini apa Aki? Aki. Oh iya, Aki siapa namanya? Sarang Aki saha punten. Aki. Siapa Aki namanya? Kaki Yuda. Uyut. Uyut naon. Uyut. Tuh, angkut. Loba sirem. Mohon. Banyak semut. Ari di Oh, banyak semut. Kerajaan semut kali di sini ya, Ki? Coba tanya kisah. Aya nu eta naon teh tempat ini salah satu tempat kebahagiaan sekaligus kesedihan. Oh gitu. Bahagia saat orang tua memberikan tempat terindah, tetapi ternyata tempat itu membawa musibah. Oh iya, Masya Allah, benar-benar. Kan beliau sering bermain. Kalau kematian terus memang sudah meninggal. diatur sama Yang Maha Kuasa. Ya itulah takdir sang ilahi. Iya. Tidak ada yang bisa mengelak. Mengelak. Sekalipun dia pandai berenang, tapi manusia yang ajalnya di dalam air perairan, maka dia mendapat syahid. kebaikan. Amin, Masya Allah.
Tapi belum diketahui meninggal dulu kenapa kok bisa tenggelam perahunya? Karena takdirnya Terbalik atau gimana? Atau bocor? Oh bocor. membawa kebaikan. mengalami kebocoran, tidak ketahuan. Jadi kayu jati yang sekuat-kuatnya pun kalau sudah takdir sang ilahi ada jalan menuju jalannya dan itulah membawa takdir. Terus kenapa dimakamkannya di sini, Ki? Karena disinilah tempat yang paling dia senangi. Tanah ini tanah kelahiran dan tanah kepulangan. Iya, iya. Tapi damai sekali di sini ya, di tempat ini. Karena dia merasa tenang di tempat ini dan merasa bahagia. Apakah ada anak cucu keturunannya di tempat ini, Ki? Semua manusia berawal dari satu. Maka kalian semua bersaudara. Maksudnya keturunan yang langsung gitu loh, ada nggak? Dari pangeran ini? Ada batasan berapa turunannya, tetapi semua tetap kembali kepada yang satu. Ya. Jadi turunan yang langsung udah nggak ada kali ya, karena udah silsilah udah banyak. Di tempat ini adalah kerajaan Welut Putih. Oh, itu yang kami ingin tahu. Berarti benar ya? Karena memang Welut Putih itu adalah perlambang sesuatu yang gaib, tidak terlihat, tetapi dia itu ada. Maka jarang sekali terlihat. Neneknya Aki kabar karena itu geser atau miring tuh. Dia tidak apa-apa. Kalau Tuhan menakdirkan kepada siapapun, pasti dia sanggup untuk menopangnya. Oh gitu. Karena Tuhan tahu mana yang tepat, mana yang tidak. Iya. Tentang kerajaan Welut Putih itu berarti Jadi, ada rajanya. Ada seekor naga juga yang menjaga danau. Setiap danau dan perairan maka akan dijaga oleh seekor naga. Sosok yang berwujud naga. Naga. Oke, mau duduk, Ki? Tidak. Oh, Senang Kenapa tadi memandang dari jauh saya lihat pulau ini bercahaya? pulau bercahaya. Di balik kegelapan pasti ada sedikit cahaya. Jadi dimanapun hidup, di setiap kegelapan pasti ada sedikit cahaya. Dan di balik kesulitan pasti akan diberikan kemudahan. Kalaupun kalian mengenal tempat ini menyeramkan, padahal di sini sebenarnya sangat indah. Sangat indah. Di sini sangat makmur dan berkah. Iya. iya. Ini pada numbuh itu apa namanya, singkong? Dan lihatlah, banyak manusia yang bisa mengambil manfaat dari perairan. Itu apa ya? Ikan, keramba. ikan. Jadi ini dimanfaatkan untuk warga sekitar untuk apa? Keramba itu apa? Penangkaran ikan gitu. Apa yang bisa menjadi suri teladan dari tempat ini yang bisa kita petik hikmahnya? Dan Pertama, dari sosok tokoh yang dimakamkan di sini. yaitu antara orang tua dan anak. Ya. Ketika orang tua berusaha untuk memberikan kebahagiaan kepada anaknya, dan seorang anak yang berterima kasih atas kebaikan orang tuanya, maka kalaupun terlihat sangat menyakitkan, tetapi di balik kesakitan itu ada sesuatu yang bercahaya. Orang tuanya menyiapkan tempat ini untuk anaknya.
Dan anaknya menerima persembahan itu dengan sukacita. Tapi takdir mengatakan lain ya. Takdir mengatakan lain. Apa perlambang tombak di ujungnya emas? Tombak itu adalah sesuatu yang menjulang, sesuatu yang kokoh, sesuatu berunsur tinggi. Kalau manusia mempunyai tombak di dalam dirinya, yaitu keyakinan, kekuatan, kasih sayang, kesadaran dalam diri, maka dia akan mendapatkan kilauan di balik semua itu. Yaitu satu, kuncinya kepada Sang Pencipta alam semesta beserta isinya. Kalau menyadari itu, dari mana kita berasal dan dari mana kita diciptakan, dan sadar bahwa kita akan kembali. Semua yang hidup pasti akan mati. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Iya, tapi beliau sekarang sudah bahagia di alam sana ya. Ya, sangat bahagia. Walaupun makamnya terpencil, jarang ada yang menziarahi ya. Kesunyian itu bukan penderitaan. Penderitaan itu bukan suatu kesakitan. Lantas? Kesunyian adalah sesuatu yang berharga untuk menyadarkan diri dari suatu kelalaian. Karena dengan sendiri kita sadar bahwa hidup itu tidak bisa sendiri. Ya. Kalaupun kita datang dan pergi sendiri. Bagaimana mencapai puncak ke arah sana? Apa yang harus kita lakukan? Jalani hidupmu seperti air yang tenang dan mengalir. Bergerak saat kau disentuh, diamlah saat kau tak disentuh. Itu filosofinya. Apakah itu akan mendapatkan kebaikan? Akan sampai kepada tujuan, karena air sudah terarah kemana dia akan berhenti. Yang mau nanya, Kembalilah. Ki mau nanya mengenai belut putih. Apakah belut putih ini suka menampakkan atau mengganggu orang-orang yang berkunjung di sini atau bagaimana? Dikatakan mengganggu, menyakitkan atau membahagiakan itu, semua itu sudah ada perintah. Dia akan mengganggu selama dia mengganggu. Dia akan baik selama dia baik. Nah, yang diganggu yang seperti apa dan supaya tidak diganggu bagaimana, Ki? Selama di hatinya ada ketakaburan dan kesombongan. Kalau manusianya takabur dan sombong maka akan diganggu. Aku tak bisa lama menemanimu. Terima kasih. Iya, iya. Ya udah kalau gitu makasih ya, Ki. Udah. Kita juga kayak waktunya nih. Kalau kau berlama-lama di sini tidak baik bagi kalian. Iya. Ingat, untuk mencapai sesuatu yang berkilau, Harus perjuangan. jangan pernah takut panas. Oh iya, tadi kita panas banget Bang Chan. Ya udah. Tapi kan nyampe sini sejuk. Karena dengan panas itu, kalian akan terbentuk menjadi berkilau. Oh, gitu ya. Seperti emas yang kau lihat tadi. Mas itu gong itu ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Oke, aku jaga. Tahan tetap berdiri. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berinteraksi, berkomunikasi dan juga mendapatkan banyak informasi dan pembelajaran dari tempat ini, Munjul Goong di tengah waduk Dharma ya. Abah, apa kesan-kesannya setelah berkomunikasi dengan makhluk gaib yang di sini? Kalau menurut sejarah itu memang seperti itu. Jadi cerita-cerita Pangeran Dharma itu jadi kurang lebihnya, jadi tahun 1600 kurang lebih ini situ dibangun sama para wali yang ada di Dharma, didukung sama masyarakat Dharma khususnya. Terus kira-kira 60-70 tahun kemudian dijebol kembali karena Pangeran Gencai mendapatkan musibah, yaitu tenggelam di
Waduk Dharma ya tepatnya di Labuhan Bulan. Itu yang Pangeran yang makam ini. Ya, Terus itu sehingga dijadikan sawah lagi. Orang tuanya yaitu Pangeran Muhammad Satari merasa sedih sehingga menyuruh semua teman-temannya, semua kawan-kawannya atau semua rekan-rekannya untuk menjebol kembali ini situ Dharma dijebol kembali, sehingga yang menjebolnya itu adalah yang Braja Barong atau yang Waliullah Braja Barong namanya. Pangeran itu Braja Barong itu adalah Pangeran Galuh. Ya. Pangeran Galuh, sehingga dijebol, ditusuklah pakai tongkatnya. Karena kesaktian beliau ya. Situ Dharma itu ditusuk pakai tongkatnya sehingga jebol kembali. Terus? Nah di situ ada yang namanya Tenjo Layar. Tenjo Layar itu berarti air lagi mengalir banjir ke sana, banjir bah ke sana. Terus dilihat banyak orang yang menonton dari bukit itu yang namanya sekarang dinamakan Tenjo Layar. Terus airnya kumpul dulu di Kedung Gede alias sekarang Kadu Gede. Terus akhirnya baru limpas ke laut. Terus akhirnya dibuatlah yang lebih besar danaunya. Iya, itu beberapa ratus tahun, bukan puluh. Beberapa ratus tahun setelah dijebol, dijadikan sawah kembali, pertanian, lahan sawah, dijadikan lahan-lahan bengkok-bengkok desa. Dibagi 8 bengkok. Kemudian dibangun waduk lagi oleh Belanda. Beberapa ratus tahun mendatang, itu datanglah orang-orang Belanda. Ya. Berarti artinya makhluk yang ada di sini tadi dari beberapa zaman ya, tidak dalam satu zaman. Gitu. Datanglah Belanda, sama Belanda ketahuan atau kekoreksi sejarahnya. Sehingga kira-kira tahun 1920 baru ada pembebasan tanah. Nah dibangun, kalau nggak salah di bendungnya kurang lebih tahun 40-an 39. Ini sudah di bendung. Dari tahun 1939 sudah di bendung. Beberapa bulan kemudian ada orang yang tenggelam, anak muda tenggelam yang bernama Sarip. Beberapa bulan kemudian nyusul lagi namanya Sadun. Nah itu terus kesini terus gitu. Sehingga ratusan orang yang sudah tenggelam. Salah satunya tadi itu cucunya Pak Sarif ya, yang Sarif itu. Ya, baik, artinya dari mediumisasi itu banyak benernya ya, Abah ya. Alhamdulillah ya. Insya Allah kalau menurut sejarah itu benar. Ya, baik. Terima kasih Abah. Kalau Kang Andri apa kesan-kesannya? Ya, alhamdulillah setelah kita melewati perairan sampai di sini dan memang betul-betul terkuak juga sejarah aslinya di sini seperti apa. Termasuk kenapa disebut Munjul Goong. Nah di sini ada satu kisah adanya goong di sini yang selalu digunakan ketika waktu bermain anak-anak waktu dulu. Salah satu yang menjadikan tokoh di sini gitu. Jadi alhamdulillah sudah terkuak. Juga tentang itu kerajaan Belut Putih ya. Memang Belut ada Putih ya. Juga memang betul ada. Ya. Iya. Baik. Kalau Bapak apa kesan-kesannya? Alhamdulillah kita ambil hikmahnya, pesan-pesan dari karuhun kita tinggal kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja. Tentang apa sinar ya? Kalau mau dapat sinar harus ada perjuangannya. Betul. Hatinya harus bersih ya. Ya. Baik, Panglima bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Ya, Tuhan sudah punya cerita takdirnya tersendiri untuk hambanya dan tidak ada yang bisa mengelak takdir apabila memang takdir itu sudah menjadi sebuah ketetapan manusia. Itu terlihat buruk mungkin bagi manusia tapi terlihat baik di mata Allah. Jadi tidak selamanya yang terlihat buruk di mata kita, buruk di mata Tuhan. Yang lebih penting itu adalah baik di mata Tuhan. Itu adalah sebuah harapan semua makhluk dianggap dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena pengakuan yang terbaik adalah pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pengakuan dari manusia. Amin ya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Salam.